beliau ini akrab diri karena beliaulah selalu mendampingi Profesor J.B. Dahlan dalam rangka untuk merealisasikan cita-cita beliau, yaitu mewujudkan Al-Quran dan terjemahan artinya di Universitas Islam Indonesia. Sekarang ini sudah diangkat untuk dimasukkan di digitalisasi. Teman-teman sekalian, kalau mau melihat Al-Quran dan terjemahan artinya sudah ada di digitalisasi Universitas Islam Indonesia. Beliaulah sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan cita-cita Profesor J.B. Dahlan. Beliau menekuni dengan beliau Profesor J.B. Dahlan semenjak tahun 2003 sampai 2004 untuk meneruskan cita-cita beliau. Dan cita-cita beliau masih banyak lagi yang insya Allah nanti akan diwujudkan melalui beliau ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, silahkan nanti mengikuti kajian-kajian ini, insya Allah banyak manfaatnya bagi kita, bagi Universitas Islam Indonesia. Dari waktu dan tepat saya serahkan sebelumnya kepada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tema yang diinginkan UI dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Erdogan Wakil, saya diminta menjelaskan tentang ulumul Quran. Di undangan ditulis sampai 3 sesi. Sebetulnya saya hanya ingin 1 sesi. Karena kalau 1 sesi sudah pinter, sudah cerdas semua. Maka yang saya pasti sanggup itu 3, tapi yang seterusnya nggak mesti. Dari 3 sesi ini saya pilih yang tema ini adalah mengenali surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini penting sekali karena 1, tema Makkiyah mesti tema-tema tauhid. 2, mengabaikan hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Misalnya dulu pernah lama sekali khomer atau sesuatu yang memabukkan itu tidak diharam. Tapi meskipun Quran tidak pernah bilang halal, tapi lama sekali tidak bilang haram. Ini penting sekali. Kenapa ya? Karena kalau perang itu orang-orang kafir punya dulu ngeblek dulu. PD-nya bukan main. Yang orang Islam nggak ngeblek. Jadi kalau perang pedang. Kata orang-orang Islam yang masih sahabat awam-awam itu sudahlah sama-sama ngeblek. Akhirnya ya sama tentu. Jadi sehingga zaman itu masih ada ayat. Semoga di antara yang di sini ada yang Al-Quran. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna min dua sakara. Di antara nikmat Allah adalah dari buah anggur dan kurma kamu tattakhiduna sakara. Kalian atau kamu masih bisa bikin sesuatu yang memabukkan. Sakara sesuatu yang memabukkan. Karena dulu lama sekali orang itu jadi kebutuhan. Parahnya ya di perang itu, yang orang kafir dulu, jika PD, yang orang Islam banyak. Lama sekali itu. Dan termasuk ayat yang unik, dihalalkan, diharamkan sampai dalam disiplin ilmu ada 3 hal yang sampai 3 kali terjadi nasabah masuk. Di antaranya adalah masalah apa? Khamr. Setelah ada satu peristiwa, yaitu sahabat jadi imam. Karena dia setengah mabuk, bacanya kuliah ilal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma'budu. Pokoknya kafirunannya jadi saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa. Oh, ada kacau. Karena kacau ini dilaporkan kenapa? Karena imamnya nge-flag. Akhirnya diturunkan ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk ketika kita fokus sholat. Jika kira-kira kalau mabuk ya jam 6:30 karena masih jauh juga ya. Ya kira-kira seperti itu. Baru terakhir ada satu peristiwa yang karena mabuk sahabat itu saling hampir bunuh. Kemudian diharamkan al-battah secara pasti.
Itu disebut fahal antum muntahun, harus benar-benar berhenti dari mana. Ini menunjukkan dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah yang pilihan Allah saja dalam melaksanakan syariat itu tadrijan, sedikit demi apa? Sedikit. Jadi ada gerakan misalnya Islam kafah itu juga ada prosesnya. Dulu pernah ada gerakan latar kabun atau kakon atau kabah dalam hidup itu setapa ini. Termasuk ngaramkan khomer saja ada. Maka bisa dipastikan kayak ayat-ayat Islam kafah itu pasti periode Madani. Karena kalau periode Madiyah seperti tadi ada periode di mana khomer saja masih dihitung tetap minggu sakaro baris sana. Ada periode latar kabun atau antum sukaro sampai periode benar-benar haram minum. Lalu definisi khomer itu apa? Dulu zaman Nabi didefinisikan asyirul ina, perasan dari aku. Lama-lama oleh ulama usul, ini pentingnya ulama. Ulama ini tetap super penting, bukan sekedar penting lagi tapi super penting. Karena Rasulullah itu kan ditakdir jamil kalim. Jamil kalim itu kalau ngendikan itu simple, padat. Resikonya itu kadang orang nggak paham. Jadi resiko terlalu bawa dalam bahasa itu orang, sehingga butuh ulama. Nah kemudian ulama ini yang punya seni mengarang untuk analisis teks, namanya ilmu usul. Misalnya begini, khomer itu bukan lagi asyirul inab tapi ma khomarul akwa, sesuatu yang meracuni akal atau yang mengganggu apa saja makhluk ini. Bisa disebut apa saja, yang penting ma khomarul. Termasuk ya makhluk cinta, makhluk harta, makhluk apa. Itu ya agaknya bagus. Saking tidak waratnya ya Quran untuk kepentingan politik, bukan politik berdasar ayat. Dia agak khomer sudah. Karena begini, dalam ilmu fikih itu ada istilah tangkimul manat. Tangkimul manat itu satu kejadian tertentu yang kasuistiknya, waqiahnya itu dihilangkan semua atau ditetapkan sebagian, dihilangkan sebagian. Itu yang tahu ulama. Maksudnya ulama yang waras ya, yang memang benar-benar ulama. Bukan ulama pesanan atau ulama jual beli, dan memang benar-benar ulama. Karena sekarang kan misalnya ulama di Bendung, nggak jelas asal-usulnya, terus tahu-tahu jabat, terus punya otoritas. Ya seperti itu, ulama yang diuji oleh ulama, bukan diuji oleh masyarakat. Dulu syarat jadi ulama itu diuji 100 ulama yang spesial di bidang itu. Imam Bukhari ketika jadi imam ahli hadis itu diuji 100 ulama ahli. Di sanadnya di pulau balik terus dites. Baru lulus. Kalau sekarang enggak, kita pejabat rock jabat ulama. Apalagi di Indonesia Menteri Agama itu jabatan politik. Tapi ketua IAIA yang baca satu umum fatwa. Jadi ya sudah, tapi itu sudah takdir kita terima. Di antara iman itu terima foto kota. Ada satu kejadian, nanti anak-anak mahasiswa mungkin bisa mengkaji lebih jauh. Tapi ini juga kami tahu, jangan terlalu karena belum mati sendiri saya. Jadi jadwalnya 1 September ya. Ya harus tunggu dulu saya harus. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka. Qala wa qaqtu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa saya bersetubuh dengan istri saya di hari Ramadan, waktu yang Ramadan? Kita tahu harus bayar apa? Kafarah uzma ya. Sanksinya apa? Kafarah uzma. Kafarah uzma itu kafarah super besar, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Jelas ya teks hadisnya ja'a arabiyun, orang Bedui datang, orang kampungan datang. Kemudian kasusnya menjima istrinya di siang hari Ramadan. Pertanyaannya begini, setelah itu kata Nabi, kamu bisa merdekakan budak? Ya tidak bisa, saya miskin. Ya sudah puasa 2 bulan. 5 hari aja kecelakaan gini kok disuruh. Terus ya sudah, kasih makan 60 orang miskin. Kasihkan siapa ya? Kasihkan orang miskin. Saya ini orang paling miskin di kampung saya. Jadi yang sudah miskin pola itu sudah miskin. Makanya orang miskin anaknya banyak mulai dulu. Karena hiburannya ini.
akhirnya terus kata Nabi santai saja, dengan santainya Nabi ke kamar ngambil beberapa makanan itu. Ya sudah, ini kasihkan orang fakir di daerah kamu. Saya paling fakir, ya sudah pakai kamu aja. Lalu begini secara fakir, kira-kira kata Robi itu dibuang apa enggak? Misalnya orang kota yang ngalamin gitu kena sanksi begitu enggak? Kena kan? Kena. Jadi kata Robi dibuang. Ini namanya antitul mana? Tidak harus orang Arabi, tidak harus orang apa? Orang kota maupun orang mana saja juga. Lalu orang ini orang merdeka, sama budak pun akan kena ketentuan yang sama. Ini namanya antitul mana? Sesuatu yang nggak penting dalam aturan hukum, catatan-catatannya dibuang. Itu namanya orang. Nah sekarang pertanyaannya begini, bersetubuh atau hubungan suami istri dengan istri hukumnya halal apa haram? Tidak jawab. Halal. Berhubung statusnya halal, bagaimana dengan orang yang makan siang di hari Ramadan tanpa udzur syarat? Jadi yang misalnya ada orang ya, kayak Pak Sati ini, nggak sakit nggak apa, iseng ingin makan mie, terus makan mie jam 9. Kira-kira kena sanksi yang sama kayak jima apa enggak? Sama. Karena jima di hari Ramadan statusnya boleh. Tapi karena hadkan dihormati Ramadan, melecehkan kehormatan Ramadan tanpa udzur syarat, maka hukumannya berat. Padahal makan statusnya seperti itu. Maka menurut Mazhab Malik, makan pun kena sanksi seperti itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak. Al-kafaratul uthma, kafarah yang se-esen itu khusus untuk tadi yang jima di hari Ramadan, bukan yang. Karena di mana-mana jima itu terlalu seru, maka sanksinya itu berat. Meskipun halal sama istri kan halal. Buktinya adalah tahalul awal. Kira-kira seorang ihram tahalul awal kan boleh semua yang haram ketika ihram, kecuali apa? Jima. Jadi selalu jima tidak agak masalah. Nah ini namanya ijtihadnya ulama. Lalu setelah tahu itu, kenapa kita butuh seperti begini? Saya berkali-kali cerita ini guyonan tapi pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti. Ada orang lapor ke kiainya. Perempuan, Pak Yai, santri jenengan yang dulu jenengan akadkan sama saya sering nabur. Di mana-mana nabur itu kan pakai kanan. Ya bahasa Jawa nabur itu pakai apa? Tangan. Santrinya dipanggil, kamu jangan sering nabur istri kamu. 2 bulan lagi lapor, sekarang nggak nabur ya, tapi nyaki. Kenapa kamu sekarang nyaki? Kan Pak Yai hanya ngaramkan nabur, ini kan nyaki pakai kaki. Kira-kira ini bisa goblok apa tekstualis? Goblok tekstualis. Nah, sekarang nyakiti pakai kaki juga menyakiti, meludahi, menyakiti, menerlantarkan. Di sini maka ulama semuanya sepakat ada aturan bernama kias. Kias itu menganalogi hukum dengan hukum yang maksus yang eksplisit disebut Rasulullah SAW. Tanpa ilmu ini Islam akan kurang stok untuk menjawab sekian perkembangan zaman. Itu namanya tanqihul mana. Sesuatu yang tidak penting, yang tidak menjadi catatan hukum hilang. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena tadi pasti semua hukum itu ada ada pokok asal usul ijazah. Jika ilatul hukum itu terpenuhi, maka waktu dan tempat itu sudah tidak penting. Sehingga misalnya katakan Ka'bah itu apa menurut Anda? Ka'bah itu yang terkenal. Bangunan batu apa tempatnya? Kalau kita bilang sebenarnya ya Ka'bah ya, betul-betul bus itu Ka'bah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sebelum bangun Ka'bah, dia tawaf kemana? Padahal kita dengar sebelum Nabi Ibrahim pun semua Nabi tawaf di Ka'bah. Itu maknanya tempat yang dipakai Ka'bah apa Ka'bah bangunan? Tempat yang dipakai Ka'bah. Hatta lamin hadamanil Ka'bah. Sehingga dengan Ka'bah hilang contohnya itu tetap tawaf wajib, yaitu di tempat ini. Maka definisi hukum penting sekali, karena sekali salah, maka kita akan salah seterusnya. Ya salah lagi, sekali salah, salah terus. Ini termasuk dari itu. Makanya kita harus mengerti mana makiyah, mana apa. Lalu fungsi paling pokok dalam kalimat yang madaniya itu masalah nasab. Nasab masuk misalnya status quo. Pernah ada satu peristiwa hukum di mana dulu lama-lama di Ramadania tidak. Dulu kalau kita boleh orang kafir menang itu ada. Di era Medina kalau kita boleh orang kafir menang itu diundang. Karena sudah dibolehkan melawan sesuai
maka udina lilladzina yuqataluna bi annahum. Kalau dulu fakwan dulu waspada kalau ada kejadian apapun disuruh memaafkan, tapi Madinah disuruh apa? Nah, samansa itu masih hal yang mudah karena didukung oleh perilaku sahabat dan ulama setelah. Misalnya menghadap kiblat. Dulu Rasulullah itu sholat kita tahu bagaimana Baitul Maqdis 16 bulan, gila 17 bulan. Sisanya hanya 16 atau 17. Setelah itu dinasah, disuruh atau diminta menghadap Ka'bah. Nah, mengidentifikasi nasab dalam konteks itu gampang sekali karena didukung perilaku. Memang setelah sahabat itu yang kita saksikan semuanya menghadap Ka'bah. Sehingga nasab seperti ini itu gampang pelacakannya apa? Gampang. Ini masalahnya selalu ada nasab mansuh yang susah dilacak karena nggak menjadi perilaku. Misalnya hukum-hukum yang dilibat. Misalnya begini, kalau sampai ditanya hukumnya berbaik sama orang fasik itu gimana? Kalau orang positif banget nanti ketularan fasik. Tapi kalau yang agak terbuka itu tantangan. Apa? Tantangan. Sehingga yang seperti ini itu lama itu pasti tidak. Saya punya kitab namanya Hilyatul Auliya itu 14 jilid. Baca judulnya Anda sudah capek karena 14 jilid. Satu jilidnya kira-kira 600 halaman. Ya kalikan sendiri itu berapa. Di situ ada Madzhabul Ulama dari madzhab apa saja. Itu dia diceritakan di situ. Cerita-cerita dari makanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Suatu saat ini mau cerita bukan sekedar ulama Nabi Ibrahim didatangi malakul maut. Malakul maut itu malaikat yang uji nyawa itu. Jadi uji nyawa itu panitia kematian. Itu datang Ibrahim, saya malakul maut di Israel mau nyambut kamu. Kan bisa dibagi sama Ibrahim. Kamu itu Israel ya. Kamu tahu saya siapa? Ya tahu. Kamu itu Rahman kekasih. Kata Nabi Ibrahim, halo aitali itu kholilah. Masa kekasih yang dikasih? Ini loh yang bagi kamu masa. Karena malaikat tidak pernah ngaji, tidak pernah berdoa. Malaikat kan ya sudah terbang lagi. Ya Allah katanya salah. Apa kata Ibrahim? Halo aitali kholilah itu kholilah. Masa kekasih yang dikasih? Itu yang di. Kata Allah. Karena malaikat tadi tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji apa-apa, tidak pernah melihat hukum. Kata Allah ini ya sudah bilang ke Ibrahim gini. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyal khalil. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Mantap. Oh katanya Allah gini. Masa kamu kekasih Allah tidak siap? Oh ya oke masalah. Jadi logikanya boleh dulu logika. Begitu juga ada beberapa nabi yang seangkatan. Itu kalau debat itu nggak butuh hubungan demo itu kan. Kalau saja biasa aja. Nabi yang satu periode yang ilmunya sama itu hanya dua, Yahya dan Isa. Ya, Musa dan Harun kan nggak sebetulnya senior Harun, tapi Nabi Harun jadi nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sehingga nggak mana Nabi Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah Nabi Musa. Karena dia jadi nabi itu atas Musa. Nabi Musa kita tahu al-Sakil apa? Beda hati kita. Nah, bukan Fir'aun. Musa kecil sudah benar. Kalau ketemu Fir'aun itu jenggotnya dikeluarkan. Tarik terus Fir'aun mikir biasa kali saya. Lama-lama Fir'aun ya jangan-jangan saja. Karena ini turunan orang. Serahkan kita tahu Fir'aun itu kecil. Terus kata istrinya Fir'aun belain senda namanya anak kecil yang nggak tahu ada atau masa buktikan itu tadi ada jamroh itu bara api sama api. Musa juga milih. Sebenarnya Musa itu milih. Tapi kalau nggak perlu hukumannya dibunuh. Berarti dia jambat janggotnya Fir'aun itu sengaja. Akhirnya sama Jibril diarahkan dalam jamroh tadi, jamroh api. Ya terus di akhirnya jadi al-Sak jadi. Dia ketika jadi nabi yang problem penjelasan yang kita Surah Sodri, Wesri, Amri, Wallah, Datang Desa, yang kau itu sebuah ahli, Wallah, Binahi ya. Jadi Pak Akhidarum, dua afsal
minisan fausi rumai ridai soti. Saya ini kidal ya Allah dan Harun lebih fasih, maka jadikan dia Rasul sebagai jubir. Jadi yang modern ya. Jadi kalau Nabi Musa ngomong, yang ngendikan siapa? Harun. Ada lagi sebenarnya tapi tidak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Karena Lut ini junior, anak pernah keponakan sama Nabi Musa. Nah yang benar-benar satu periode dan ilmunya level itu hanya Yahya dan Isa. Karena kita tahu Nabi Yahya punya status ya Yahya kubil kitabah huwa wa atainahu hukma sofia, masih kecil sudah pintar. Isa juga sama, wa yukallimun nasa fil mahdi bahkan. Ini sambil ngetes anak-anak ini katanya ada yang masuk karena jalur hafid. Itu kalau tak tes gak lulus tak keluarin lagi. Dan rektor ya Pak. Karena kadang yang salah yang ngetes gak apa-apa. Gak usah dites pakai hadis satu musliman satu baik UKM-nya orang enggak baik. Jadi sudah tenang saja akan sadis enggak baik. Kalau yang ada di Isa ini pengalaman bagi kita di akhir zaman sudah mudah seperti orang fasik banyak, mungkin malah mayoritas. Nabi Isa ketika singgah di satu perkampungan itu ditanyanya gini, ini satu warga Isa dan Yahya kira-kira misanan kalau dalam bahasa Jawa, karena Isa itu dirawat bapaknya Yahya itu bin Zakaria, Isa itu bin Maryam, masih keponakan sama Zakaria. Setiap ini di kitab Hidayatul Auliya, setiap di kampung ditanya, ayat sirona, orang-orang yang buruk rumahnya mana? Tapi ayat ditanya, ayat dia, orang-orang rumahnya sama-sama nih, lama-lama terus tanya Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang yang buruk, orang fasik? Nabi Isa juga balik jawab, kenapa kamu tanya orang-orang baik? Enak nginep di rumahnya orang baik itu enak, tidak banyak kriminal, maunya enak. Terus kata Nabi Isa, anak tobiyun, anak nabiyun, yudawil mahdur. Saya ini nabi itu ibarat mengobati yang sakit. Kalau kamu peneliti ilmu medis, cari yang banyak endemik penyakit apa cari desa yang sehat? Kalau kamu penelitian, cari desa yang tidak sehat. Tinggal latihan ilmu apa? Pak Mari atau Pak Mati, tapi kan tetap nyari yang gak sehat. Ya sama, kata bapak saya dulu gitu. Ya itu bengkel, jadi kalau gak siap teman orang fasik ya gak usah jadi. Jadi sekarang orang itu anti ilmu, ada gitu teman orang fasik dicapoin fasik. Ya kacau. Kalau mau jadi bengkel ya mobil besar, kalau mobil baik ngapain masuk? Kalau orang soleh ngapain gandeng? Ini sudah soleh, sudah sendiri. Itu dulu biasa antara Nabi dan Nabi Isa. Kan sekarang kalau video itu beda. Ya karena ngajinya yang tinggi semangatnya. Itu tidak baik dalam Islam. Makanya kita harus ngaji yang banyak sebanyak-banyaknya. Karena dulu para nabi dia beda-beda. Nabi Nuh untuk orang kafir itu problem, sehingga berdoa Rabbil tadar ala ardi minal kafirina. Nabi Ibrahim juga melihat orang kafir itu tantangan, lahan dakwah. Maka beliau ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Relax saja. Itu sama-sama nabi besar, sama-sama ulul azmi. Makanya di dunia kiai banyak kiai yang nekuni ngandani orang. Asal kamu soleh. Karena soleh ini yang mudah. Ya soleh itu kan pembeda betul. Kalau ada orang soleh sedekah sama orang cantik kan mas sedekah betul. Kalau orang fasik kan memang pesen jasanya tahu ada tahu. Tapi yang penting kalau orang soleh kalau sedekah ya sedekah saja. Tapi kalau orang fasik kan sedekah karuan. Kalau orang lain pokoknya benar terus. Karena memang motifnya benar. Nah ini yang dimaksud inamal amal. Amal itu tergantung. Ya tadi misalnya ada orang soleh ke teman orang-orang fasik. Banyak orang jadi wali itu karena teman orang fasik. Dulu ada wali yang senangannya jadi arah, tapi sekarang agak mungkin. Kalau kan sekarang kan mahal. Dulu itu kan ada satu kampung dikirimi arah paling sekitar 2 minggu sekali. Dibeli sama satu orang. Setelah dibeli di dua, sehingga satu kampung situ nggak ada yang. Maka pengirimnya janggal, ini tak kirimi arah udah ada 50. Ternyata ada yang soleh beli dibuang. Kalau sekarang kan semua ini pemakai pengedar. Tapi dulu ada polisi BNN, jadi ini kali ini nggak ditangkap. Sampai segitunya orang dulu. Saking ingin kampungnya selamat dari apa?
sekarang beli kan nggak cukup uangnya karena produksi orang narkoba. Cuma saya cerita, jadi dulu ada dua ulama diikuti itu ada dua pandangan. Seperti saya misalnya di UI, saya sering ditanya, Gus, Islam terstruktural sama yang kultural baik mana? Struktural itu bagus kayak di UI, di Kemenagri. Tapi tidak bagusnya begini, masa mendapat ilmu Islam dulu kuliah dulu baru diajarin oleh dosen yang berlisensi dari Al-Azhar. Kalau nggak ada kiai kayak saya di kampung-kampung lalu, mbah-mbah yang tua itu harus kuliah dulu baru dapat pelajaran Islam. Makanya saya tidak suka gelar saya. Kalau yang papa ada gelar diteruskan saja. Tapi kalau nanti tanya Allah, Pak On, orang belajar hukum harus kuliah dulu baru tahu hukum. Kalau belajar Islam ya kuliah dulu baru tahu. Itu bisa sampai bisa bodoh semua. Kita harus kuliah dulu. Maka butuh kiai enggak ada gelarnya kayak saya, enggak jelas gelarnya, tapi jelas nasibnya. Jadi saya suka gelar itu sengaja. Kalau mau ya insya Allah bisa. Saya ini tidak potongan gelarnya. Jadi yang biasa saja dulu itu begitu. Jadi perbedaan pandangan itu dia. Karena di luar masalah usuliyah yang pokok-pokok itu pasti cara pandang ulama itu beda. Satu ya memang manusia dibeda. Memang manhaj itu penting sampai ada ayat wala tasbuhu nasabahu dibadilah fadatil. Andai kan manusia tidak saling gesekan dalam pendapat, maka malah bumi ini rusak. Karena nanti kebatilan di absolut, karena ada kontrol. Dapat salah juga nggak ada yang kontrol. Makanya bagus sebetulnya misalnya presiden menang di absolut itu bagus supaya dia tahu bahwa yang milih saya itu tidak semua sehingga nggak mundur. Kalau yang milih 100% ke otoritas. Jadi semua itu baik. Jika dari Allah itu pasti. Semua nabi juga gitu, semua ulama. Ada ulama juga di PNS, Imam Mawardi, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu PNS. Pikirannya itu yang lain dari dalam, jangan dari luar. Tapi ulama yang nggak PNS pikirannya gitu. Masa mau ngaji saja daftar dulu, mau ngaji ya ngaji aja. Itu yang. Coba kalau lembaga sosial itu misalnya Kementerian Sosial itu bagus, sudah bagus. Tapi masa orang minta tolong, istrinya mau melahirkan, ngurus dulu di RT, RW. Tapi kalau kita menciptakan masyarakat yang baik kan cukup ditolong tetangga, nggak ditolong keluar. Justru kebaikan yang non struktural ini meluas di mana-mana. Makanya saya sering bilang orang itikaf di masjid ya bagus, itikaf di perapatan ya. Ya betul. Kalau ada kecelakaan itu yang nomor pertama orang yang di masjid atau yang di perapatan? Itu timsar gratis. Jadi Allah bikin masalah. Lo yang keliru kan mulai bodoh-bodoh perempuan itu. Sebenarnya kalau dia soleh itu bagus. Itikaf di perapatan, niatnya SMP jadi pintar apa? Relawan. Coba orang tersesat itu utang jasanya sama yang di masjid atau yang di jalan? Jalan. Di jalan. Orang kecelakaan utang jasanya sama yang di jalan atau yang di masjid? Jalan. Makanya biasa saja, tidak bisa sok benar sendiri biasa. Saya kiai aja sama Pak On biasa. Pak On dokter boleh dulu kenal saya biasa saja. Saya kiai. Karena kebaikan itu kita dermakan, kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Tidak perlu pengakuan. Itu penting sekali. Jadi saya ulang lagi. Jadi ada magia, ada magia. Magia itu menunjukkan bahwa Islam itu berjalan secara tadrijan setahap. Ada lama sekali sholat itu dulu hanya 2 rakaat. Lama-lama sekarang jadi berapa? 17 rakaat. Dulu hanya 2 rakaat. Tapi panjangnya bermain. Harus menghabiskan waktu 2/3 malam. Pernah Nabi sholat hanya separuh malamnya di saat harus apa? Wabillahilah illa qalila. Semalam harus full kecuali sedikit. Jadi sedikitnya untuk tidurnya sedikit. Niswahu awinkus minhu qalila. Minimal qiyamul lail separuh malam. Apa masih nggak lima? Auzid alaihi atau lebih dari itu, di 2 rakaat. Semalam apa? Suntuk. Sekarang enggak, 20 rakaat cukup 8 menit. Kalau anak muda itu mikir terawih NU apa Muhammad? 8 tapi lama. Kalau NU cepat tapi 20. Itu nggak perlu dalil-dalilan, pokoknya menurut hati ya. Dulu itu 2 rakaat menghabiskan waktu 1 malam. Auzid alaihi wa rattilil Quran. Tartila. Terus dinasar menjadi sholat seperti ini. Ya, ada perjalanan.
setiap orang megang gedang goreng itu wajib wudu. Ada hadisnya al-wudu mimma massatun nar, kalau kena api harus wudu. Karena api itu simbol setan. Sehingga yang megang api berarti sudah terkontaminasi oleh setan. Untuk netralisir itu wudu. Terus dinasah sama bahasa wudu mimma massatun. Ada periode. Dulu hubungan suami istri kalau tidak sampai keluar mani itu nggak wajib mandi. Pernah kan ada sahabat dipanggil Nabi pas hubungan suami istri itu lari. Ketika lari ditanya, kenapa kamu lari? Saya ini baru gak suci, maka gak siap ketemu engkau ya Rasulullah. Kenapa? Saya hubungan suami istri tapi gak injak. Terus Nabi ngintikan innamal ma'nal ma'. Orang wajib mandi itu kalau sampai keluar mani atau injak dalam bahasa kita. Setelah itu dinasah lagi. Asal hubungan suami istri, injal apa enggak injal, orgasme atau enggak, tetap apa? Wajib. Jadi ada nasah mansuh. Nasah mansuh itu penting dalam sebuah peradaban. Mana sahun ayatin aunisia nanti bi khairin minha. Kenapa nasah mansuh penting? Karena logikanya gampang. Ketika anak kita kecil tentu kita wajib menafkahi dia. Setelah dia kuat kita yang lemah, anaknya wajib menafkahi orang tua. Jadi nasah mansuh itu menurut para ulama hukum yang normal dalam tahapan hidup. Jadi gak ada yang aneh. Bukan nasah mansuh itu Allah bikin hukum terus mengevaluasi terus dirubah. Ya tidak bisa, Allah kan maha tahu, masa evaluasi itu saja. Memang Allah tahu, memang tahapan manusia akan seperti itu. Tahapan manusia akan seperti itu. Allah tahu betul kalau agama baru ini langsung anti Yahudi ya. Sehingga orang Islam disuruh ada Baitul Maqdis karena agama tertua adalah Yahudi. Allah juga sangat tahu orang Yahudi pasti menjadikan itu menjadi alasan umum libur. Delok Muhammad gayanya tentang agama Yahudi, tapi kiblatnya ikut kita. Lagi-lagi Muhammad itu nggak tahu apa, makanya ngikuti kita. Terus Allah merubah kiblat jadi ke Ka'bah. Setelah ke Ka'bah dibully lagi sama orang Yahudi. Muhammad itu kangen keluarganya. Karena dia di perantauan di Medina, maka menghadap kemana? Ka'bah sebagai kelangenan sama keluarganya. Bersama Allah dijawab. Justru kiblat tertua adalah kiblat yang ada di Ka'bah. Itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Kemudian orang Yahudi bilang gini, enggak ya tua Baitul Maqdis. Jadi ditanya sama Allah lewat Rasulullah. Yang kamu ikuti itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim senior Nabi Musa. Dan Ibrahim ada bukti sejarah hidup di Mekah. Makanya Allah menjelaskan fi ayatum bayyinatum maqam. Bukti Ka'bah tua adalah ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Berarti Ka'bah sama Baitul Maqdis tua. Sampai seperti itu dulu dia ada kebenaran. Ya bertanya. Jadi makom di situ bukan makom kuburan nggak dalam bahasa Indonesia itu. Bang, ya makom kuburan enggak Pak. Itu yang dipakai kebijakan apa? Nah, jadi ini jelas. Jadi bertanya. Karena Allah tahu kalau langsung masuk Ka'bah dikira Nabi itu nggak mengenali agama-agama sama yang lain. Maka Baitul Maqdis dianggap untuk pengakuan agama-agama samawi. Tapi setelah menghadap situ apa yang tahu suatu saat pasti dilahirkan orangnya. Akhirnya disuruh masuk Ka'bah. Ketika Ka'bah dipertanyakan, mana Ka'bah sama Baitul Maqdis? Allah menjelaskan bahwa Ka'bah. Buktinya apa? Iya ya itu bayyinatum maqam. Jadi Allah itu tahu semua yang terjadi. Makanya sebagian ulama punya riwayat takhallaku bi lagi. Kalau sudah tahu mau terjadi ya kamu berakhlak kayak akhlaknya. Kalau orang sekarang kan punya ilmu tapi ketika terjadi tidak siap. Misalnya seorang suami tahu kalau istrinya orang nafkah itu butuh. Ternyata butuh betul. Itu suaminya enggak siap. Harusnya senang. Ternyata ilmu saya benar. Tapi ini enggak satu ilmu terbukti benarnya tapi kamu enggak. Jadi ya senang saja. Alhamdulillah ya Allah, teori ilmu saya. Saya kamu udah alim, udah dokter di masyarakat disepelekan. Kamu kan tahu di mana-mana orang nggak suka sekali disepelekan. Terus dokter disepelekan. Alhamdulillah. Memang dokter Gusti kalau nggak siapa-siapa ya. Pejabat ya tahu semua. Kalau sudah ada pejabat pasti dibiarin sama orang. Harusnya siap kan? Tahu kan itu. Nanti benar-benar dibiarin ya Alhamdulillah. Ilmu saya benar. Teori saya. Tapi manusia itu lucu. Teori ilmunya benar nggak? Nggak siap. Itu bahaya. Makanya banyak orang bisa ilmunya benar.
manusia itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Maka biasa saja. Kalau ada yang nggak suka, alhamdulillah. Malah atau utang gue atau nilai mobil gue, nanti seneng malah repot. Masyhur makalah Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Orang yang berbuat baik sama kamu pasti mengikat kamu. Kayak ini gara-gara saya baik sama Pak On, kemudian saya harus ngomong. Coba ya Bu saya, tidak ganggu saya seperti ini Bang. Jadi Imam Syafi'i itu coba, kamu pernah nggak diutangi tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Pernah dipinjemin mobil tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Sehingga bikin rahmat itu kedua sisi. Punya teman yang enak, punya musuh yang enak, gak ganggu. Pernah Imam Syafi'i itu jangan sama orang tua. Setelah orang itu pulang, dibisikin sama pembisnya. Orang itu keluar, jelek-jelekin kamu kayak Imam Syafi'i. Di depan kamu saja kelihatan baik. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Kamu di luar dijelekin kok alhamdulillah. Berarti sawi bawa di depan saya ada berani. Jadi orang nggak kayak orang sekarang. Itu kan. Ya makanya ini masih. Jadi sesinya nanti 3 pokoknya ini Mahkiyah Madaniyah. Nanti kedua insya Allah Nasa Mansur. Terus ketiga Al-Ifradu bi Umil Adillah khususis. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu insya Allah banyak dan berkah. Dan insya Allah nanti pada bulan depan insya Allah akan datang lagi karena dia ini tadi malam isi, kemudian hari isi, dan malam isi lagi. Ini adalah ilmu Allah yang sudah diberikan kepada bulan depan tidak ada pertanyaan hari ini, dibawa pulang kita favori apa yang dia sampaikan dia kemudian diamalkan. Hingga demikian, terima kasih saya sekalian, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.